Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Sakit itu gak selalu bicara jasmani, rohani kita. Saya melayani seorang yang mau melakukan percobaan bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada saya, Pak Yoel, hidup saya sepertinya sudah selesai dan saya siap melompat dari lantai 10. Saudara tahu ketika dia mau lompat, dia mundur ke belakang. Tiba-tiba ada yang membuat dia mundur ke belakang. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, saya berkata, hidupmu ini masih panjang, kamu masih layak untuk hidup. Dia jawab apa? Kok Bapak kok tahu Pak? Kok bisa Pak Bapak bilang begitu? Saya jawab, karena Anda gak mati. Anda lompat dari lantai 10, Anda mati. Dan kalau Anda lompat, itu bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Karena Anda melawan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Hidup dan mati itu kedaulatannya Tuhan. Ada lagi, saya melayani pemuda, putus cinta, lompat dari lantai 3 Bapak Ibu Saudara. Ya gak mati Bapak Ibu, cuklek ya. Cuklek itu apa? Patah tulang. Jadi jangan aneh-aneh ya. Kalau lompat dari atas lantai 4 itu jangan lompat Bapak Ibu Saudara. Bukan berangkat tapi apa? Patah tulang. Kalau patah tulang terlalu. Nah itu Saudara. Hari ini saya percaya dia sanggup Saudara. Saudara, kita punya musuh bersama. Musuh bersama kita itu bukan manusia ya, tapi setan. Setan banyak memainkan pikiran kita. Saudara, saya sudah menikah, saya punya anak. Ketika istri saya hamil, saya sadar bahwa kita itu dari kecil itu udah lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Buktinya apa? Saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara tahu pelajaran biologi, ya. Tapi saya sedang khotbah bukan lagi belajar bahasa pelajaran biologi. Tetapi saudara tahu, dari jutaan sel pria, hanya satu yang bisa menembus kepada sel telur. Betul? Kalau kembar berarti 2 jadi 1, atau itu kembar identik. Kalau nggak identik ya jadi 2 telur. Berarti dari jutaan sel, saudara jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Jadi sejak saudara dalam kandungan, saudara itu udah pemenang. Tapi hari ini setan yang suka intimidasi kita. Setan yang selalu berkata, kamu itu gagal, kamu itu bodoh. Itu setan yang bilang. Jadi kalau saudara punya teman yang suka bilang saudara gagal dan bodoh, berarti teman saudara, ya saudara yang jawab bukan saya. Karena itu bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah mendukung. Anda mencoba usaha, pasti berhasil, pasti sukses. Yang percaya katakan amin. Adik saya, Belinda Master Chef, puji Tuhan kemarin dia juara 1. Saya datang ikut syuting bersama dengan ayah saya. Saudara tahu ada cerita di balik itu. Tahun 2022, dia datang kepada saya, dia bilang, Ko, saya mau ikut Master Chef. Gimana Ko? Saya katakan, kalau kamu mau ikut, mentallah pemenang dan jadilah pemenang. Saudara perlu komunitas yang mendukung saudara. Jangan dengarkan orang yang, kamu itu gak bisa, kamu itu gagal. Tinggalkan saja. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kalimat negatif, saya balik ya. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Jadi saudara mesti pilih pergaulan yang baik. Ya gereja salah satunya. Tempat kerja saudara cari teman yang bisa mendukung. Jangan yang ngomongnya gosip aja. Tahu gosip ya? Semakin digosok makin sip. Nah ini saudara. Mulut kita, lidah kita. Coba cek Bapak Ibu ada lidahnya. Coba melet dulu. Ya. Lidah tidak bertulang, tapi bisa menusuk orang bagai pedang. Betul? Iya. Saya tidak tahu, tetapi siapa hari ini engkau mungkin mengalami trauma di masa kecil karena orang tua Anda sering mengatakan hal-hal yang, tapi hari ini akan dilepaskan dalam nama Yesus. Amin. Saya melayani seorang yang usia 60 tahun. Dia berkata, Pak Yoel, saya tidak pernah lupa apa yang papa saya katakan, padahal saya sudah umur 60 tahun. Dia bilang apa? Kamu anak yang gak berguna loh, saudara. Sampai umur 60, sampai sudah gede, masih iseng inget loh saudara. Hati-hati dengan mulut kita. Kita mau pakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Ya. Jangan sampai kita pakai mulut kita untuk apa? Menusuk. Lebih tajam dari pedang. Tapi mulut kita ini bisa jadi penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Doa itu penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Saya kalau di Malang setelah doa berkat, saya akan doakan jemaat-jemaat supaya pulangnya hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat. Dan ada yang WA saya, Pak Yoel, terima kasih Pak buat doanya. Setelah Bapak doa, saya keluar dari mall, karena gereja kita di Malang di mall. Hampir ada mobil yang nyerempet Pak, tapi Tuhan selamatkan saya. Itu kuasa doa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, belajar yuk mulut kita ngomong yang baik. Amin. Haleluya.
Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 24. Dan sebentar saya akan bawa saudara menyembah dalam Tuhan. Ada kuasa, Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan. Amin. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk, perhatikan, hidup untuk kebenaran. Perhatikan kalimat terakhir, sama-sama kita baca. Oleh, katakan kamu diganti saya telah sembuh. Kita baca sama-sama. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Amin. Firman itu harus dikatakan Bapak Ibu Saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Saya melihat keajaiban. Sebelum saya berangkat ke Pontianak, saya melayani seseorang. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen. Dia terikat dengan kuasa gelap. Sebab itu hari ini kalau ada saudara yang terikat pernah pakai pegangan atau susu, saat ini akan dilepaskan dalam nama Yesus. Dia tidak pernah tahu Yesus. Dia bukan orang Kristen. Dia sudah dikasih ditebar garam, disiram air. Wah, pokoknya semua lah ya. Ditaburi apa gitu. Dikasih bunga. Wah ya. Disemprot gitu ya. Gak ada hasilnya. Terus dia tanya, dia tanya dengan tetangganya, saya kepingin sembuh. Gimana caranya? Terus dia bilang, saya punya pendeta Yoel, punya Tuhan Yesus yang hebat, punya Tuhan Yesus yang dahsyat, mau gak didoakan? Terus dia tanya, syaratnya apa? Harus bayar berapa? Jawabannya apa? Gratis. Tidak ada syarat-syarat, hanya perlu percaya Yesus. Saudara tahu saya datang, dia sering dikit-dikit kerasukan. Saya datang, dia berdiri, saya cuman dalam nama Yesus, dia tumbang, saya doakan 5 menit, dan nyanyi lagu ini, Haleluya, 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 Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara tahu kata haleluya itu dari 2 kata haleu dan Jehovah atau Yahweh. Haleu Yahweh. Haleu artinya terpujilah, Yahweh Jehovah, Elohim, Adonai itu artinya Tuhan. Jadi ketika saudara katakan haleluya amin, itu artinya terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Dia 5 menit didoakan. Awalnya saya cukup kaget juga ya, karena waktu ditumpang tangan dia gini, gitu ya. Kaget saya, wah. Sempat kaget, tapi saya langsung doakan lagi dalam nama Yesus. Dan waktu saya datang ke rumahnya, saya lihat ada piring, saya bilang, saya boleh lihat piringnya enggak? Ternyata saudara tahu di balik piring itu ada apa? Ada jimat-jimat, ada besi, ada benda-benda mistis klinik. Loh Bapak kok bisa tahu? Loh saya kan gak pernah ke rumah ibu ya? Iya kok Bapak bisa tahu? Ya karena kita punya Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin. Akhirnya kita bakar itu semua benda-benda. Dan saudara tahu, dia mengalami mujizat. Apa yang dia alami? 1, dia dilepaskan. 2, biasanya tiap 5 menit diajak bicara, dia sudah goyang-goyang gitu. Tapi kemarin 1,5 jam ngobrol dengan saya dan dia tanya tentang Yesus, dia diinjili. Dan saya sampai doa berkat pun dia ikut, angkatlah kedua belah dia ikut. Sudah jadi seperti jemaat. Dan saya percaya 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kuasa ini bukan hanya untuk pendeta, tetapi saudara juga dipenuhi kuasa. Mari jadikan siang hari ini supaya saudara dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia mau nuntun kita. Ada kuasa di dalam doa. Saudara jangan ngeremehkan doa. Apa sih doa favoritnya orang Kristen? Doa makan, saudara. Kalau pas makan baru doa ya. Dan doa makan jangan lama-lama Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah teman saya doa mungkin terlalu rohani ya. Doa makan 30 menit saudara.
Tuhan Yesus kami berdoa, oh buat janda-janda, oh buat yatim piatu, oh AO terus Bapak Ibu Saudara. Oh kami teringat yang di benua sana, oh kami yang teringat yang di samudra, semua ya sebut aja. Oh kami ingat yang di planet-planet sekalian semua. Ya. 30 menit Saudara, sampai udah kerucuk. Akhirnya saya ngambil gitar, saya genjreng aja kan, dalam nama Yesus. Amin, saya genjreng. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih, amin, jreng. Sopnya sudah berkerak Saudara, apa itu sudah. Ya kan kalau sop daging kan kalau lama kan dia berlemak dia. Doa itu gak usah lama-lama. Kalau doa makan ya, doa makan Tuhan Yesus, kami mau makan, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman, kesehatan jasmani rohani kami. Jangan lupa doa ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara mau tidur doa. Saudara percaya besok masih hidup? Amin. Ya, itu iman. Hari ini adalah mujizat, besok adalah iman, saudara. Nah kalau saudara masih hidup, artinya apa? Apakah artinya besok saudara hidup seenaknya? Bukan. Tuhan kasih kesempatan saudara untuk saudara ngalamin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan pernah hidup dalam penyesalan ya. Waktu itu gak bisa diputar. Yang bisa diputar apa? Oreo. Ya. Diputar, dicelup, ya. Dijilat, dicelup ya. Saudara, kalau saudara masa lalu terus. Gak bisa. Gak ada manusia sempurna. Tapi yang hari Tuhan mau apa? Oleh bilur-bilurnya. Sakit gak selalu bicara jasmani ya. Saudara punya trauma batin masa lalu. Saudara terikat dengan sesuatu di masa lalu. Saya percaya besok Tuhan bisa lepaskan dan saudara bisa hidup dengan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Iya. Jangan tengok masa lalu. Setiap orang punya masa lalu masing-masing. Tapi hari ini Yesus datang untuk apa? Jalan bersama dengan Yesus. Seperti seorang wanita, saudara tahu di Alkitab dicatat. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu Maria Magdalena, itu bukan wanita yang berzina loh, hati-hati loh saudara. Ada pendeta yang khotbah, saudara tahu wanita yang berzina itu Maria Magdalena. Suruh baca Alkitab lagi. Maria Magdalena adalah yang dirasuk 7 roh jahat. Tapi wanita yang berzina itu wanita yang lain, beda. Jadi 2 wanita. Nah kalau Maria Magdalena ketika dia dirasuk, dia dibebaskan, akhirnya dia ikut Yesus bahkan sampai disalibnya, matinya, bangkitnya, dia hadir. Dia melayani bersama dengan Yesus. Nah sekarang saya bahas wanita yang lain. Yang dimana waktu itu warga sekitar, orang-orang sekitar melihat ada wanita itu, mereka berkata apa? Lempar batu, betul? Yesus datang di situ. Kalau saudara baca di Alkitab, dia sedang menulis sesuatu di tanah itu. Saudara tahu apa artinya? Dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah imam yang agung. Karena seorang imam dia bisa menulis apa yang di atas tanah. Satu. Yang kedua, dia sedang menulis dosa masing-masing orang yang ada di situ. Karena dia Tuhan, dia tahu dosa masing-masing. Dan ketika itu Yesus berkata apa? Siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu duluan, betul? Dan tidak ada satupun yang berani melempar batu sehingga mundur satu persatu, mundur satu persatu dan mundur. Saudara tahu, Yesus bisa lempar batu enggak? Bisa. Karena dia tidak berdosa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melempar batu. Dengan kasih dia berkata kepada wanita itu, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Banyak orang tertahan cuma di bertobat, tapi dilakukan lagi. Sekarang, hari ini saya bertemu dengan saudara bukan kebetulan. Saudara bertobat dan jangan lakukan dosa lagi. Yang percaya katakan amin. Saudara pergi ke jalan yang benar, jangan di dalam jalan yang salah. Mari saya undang saudara ke dalam hadirat Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara, lampu boleh dipadamkan. Mari saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebentar saya akan membuka altar. Kalau ada saudara yang mau didoakan, saudara boleh maju ke depan. Tetapi kita mari datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menyembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab ada kuasa di atas puji-pujian dan penyembahan. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Saudara doa ya, sungguh-sungguh doa ya. Atau saudara sedang mendoakan seseorang di sana. Seperti seorang iman daripada perwira yang bujangnya menjadi sembuh karena imannya, itu juga dapat terjadi di tempat ini. Haleluya.